Halo, assalamualaikum kelas. Jadi untuk pengganti kita video conference, misalkan video ini ya. Dan di sini bisa akan jelaskan materinya juga tugasnya. Oke, kalian tinggal perhatikan saja. Kalau mau lebih jelas, kalian juga bisa baca slideshow ini yang Miss kirimkan di bawah video ini ya. Kalian bisa baca aja untuk lebih jelasnya lagi nanti. Oke, jadi di sini kita bahasannya tentang business letter. Kita membuat surat bisnis lagi. Kalau kemarin kan kita bahas email seperti itu kan. And today we gonna write a letter. Like, oke, di sini kalian harus cari tujuannya apa untuk pembelajaran ini. Jadi nanti Miss sampaikan juga tentang business letter itu apa, bagiannya apa, misalnya bentuknya atau stylenya seperti apa. Dan juga nanti tentu aja ada exercise atau assignment atau task, oke? Right. And pastinya as you know, business letter pastinya untuk professional purpose kan. Ini kalian nanti usahakan menulis surat dengan bahasa yang formal of course. And should be short, courteous, and to the point. Jadi harus singkat, terus sopan pastinya, dan to the point. Okay? And then, right. Nah, kalian harus membedakan nih, formal and informal letter. Kalau di informal biasanya kita masih, menggunakan atau semi formal ya, masih suka menggunakan, contradiction. Kalau di formal letter, usahakan kalian menghindari lah atau avoid contradiction. Contradiction itu yang disingkat-singkat seperti didn't gitu, dan kalian sebut aja did not atau apa gitu. Jadi jangan disingkat ya usahakan. And informal biasanya ada idiom, ada ungkapan atau apa, kalau formal tidak. And biasanya kalau di informal ada phrasal verb, saya find out, pokoknya kata kerja dengan preposisi seperti itu kan phrasal verb ya. Kalau di formal tidak, biasa menggunakan kata yang lebih panjang aja atau enggak menggunakan kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya discover, to find out, to, discover misalnya, to increase, tuh. Jadi jangan pakai phrasal verb, usahakan. Imperatives. Nah, kalau di informal biasanya langsung saja kan, "Send it soon," misalnya, "Do your homework." Jadi seperti perintah ya, jadi start with a verb, langsung kata kerjanya apa. Tapi kalau di formal letter, usahakan menggunakan bahasa yang lebih sopan atau kata-kata yang lebih sopan. You may send it, kayak gitu kan, at your earliest convenience. Ya, kata-katanya dibuat lebih sopan lah atau lebih panjang seperti itu. Daripada langsung kamu bilang send it gitu kan. Tapi kalau di formal lebih sopan lagi. Coba ya. Terus jangan sampai ada exclamation ya, tanda seru atau pokoknya seperti perintah juga. Kalau di formal no exclamation. Terus kalau menyebut banyak pun ya mungkin menggunakan kata-kata many atau much, jangan a lot. Yaitu sounds informal. Oke. Terus non-Latin words to common. Jadi kalau di informal biasanya menggunakan kata langsung kan, tapi kalau formal biasanya suka menggunakan use certain word atau common words gitu. Oke. And parts of business letter. Nah, sini Miss juga tulis bahasa Indonesianya, tapi beberapa nanti Miss tunjukkan juga ke kalian seperti apa contoh bagiannya. Misalnya letterhead, harus tahu ya, in Indonesia we say it kop surat. State of the letter, tanggal, reference line, say number, inside address, nama dan alamat, attention line, baris nama yang dituju, salutation, seperti salam pembuka, subject line, sini ada perihal surat, body, udah tahu ya isi suratnya, complimentary close, salam penutup, signature, tanda tangan, enclosure lampiran, sisi ya atau carbon copy bisa terusan surat, postscript. Misalnya kalau kalian lihat kayak PS itu postscript singkatannya. Oke. Misalkan kalian paham ya, apa itu complementary clause, begitu inside address itu apa, terus salutation itu apa, oke. Next. Nah, sini Miss bahas satu-satu. Misalnya letterhead, sini kalian suka lihat letterhead kan atau kop surat, biasanya seperti ini ada logonya atau name of company, ada address, telephone number, fax, ada PO box, ada logo of the company, seperti itu. Ini adalah bagian dari letterhead. Next, ada date of the letter.
paling sering mungkin menggunakan ini ya, atau mau pakai ini juga boleh, untuk tanggal. Oke, biasanya kalian lihat format A yang ini biasanya sangat formal dan digunakan untuk yang, apa, di print atau enggak seperti wedding invitation. B and C, formal and polite. Yang B and C. Biasanya business letter. Ya, kita biasanya paling sering melihat yang pakai ini ya, antara yang B atau C, entah mau pakai yang mode British atau American. Kalau American dibalik biasanya, bulan dulu baru hari baru tahu. Kalau D and E biasanya less formal situation, biasanya buat memo atau surat kepada teman atau impersonal business letter. Nah, terakhir yang F biasanya official format of an invoice. Biasanya dalam faktur atau invoice yang kalau kalian lihat ada nota atau apa, bisa menggunakan format tanggalnya seperti ini. Tuh. Oke. Next, ada reference line. Jadi kalau kalian lihat di surat kan suka ada nih ref titik apa gitu slash apa. Biasanya untuk menunjukkan nama penanda tangan atau apa biasanya ada tanggal juga atau nomor apalah pokoknya. Oke. Biasanya inisial nama orang yang mendiktekan atau menandatangani yang dan juga yang mengetik surat misalnya. Atau kalau di Indonesia bisa juga ada tanggal atau nomor panggilan atau apa gitu biasanya di reference line. Tergantung ya. Jadi masing-masing ini punya makna yang berbeda-beda seperti itu. Next, inside address. Sini kalau kalian suka lihat di surat, misalnya sini ada siapa apa tuh namanya harus alamat lengkapnya ya, misalnya organization-nya, your addressing, biasanya 2 spasi di bawah tanggal. Nanti kan sini ada tanggal bawahnya. Oke. Terus biasanya berisi nama dan jabatan yang akan dikirim surat biasanya. Nah, ini buat yang dituju ya atau penerimanya nanti. Terus lokasi rumahnya atau perusahaannya. Kalau dikirim ke luar negeri nih harus mencantumkan nama negara pada baris terakhir. Ada nama kota dan kode pos. Alright. Next, attention line. Nah, ini biasanya ini buat siapa sih biasanya kan? Digunakan untuk orang tertentu. Misalnya kalian kirim ke sini, tapi kalian ingin lebih spesifik ke siapa, misalnya attention line. Kalian boleh tulis di sini. Oke? Terus salutation, salam pembuka. Salam pembuka seperti menyapa kan ya. Kalau dalam surat juga perlu salam pembuka. Misalnya mengucapkan yes atau minimal ya apa namanya macam-macam. Misalnya kalau untuk orang tertentu dalam suatu perusahaan, misalnya kepala personalia atau manajer bisa menggunakan ini. Kalau lebih dari satu penerima ya dijadikan plural ya atau jamak business atau gentleman. Atau kalau misalnya kamu udah kenal atau kamu sudah tahu pada siapa yang kamu kirimin surat, kamu langsung sebutin namanya. Dear Miss Irma, for example. Oke? Kalau British and American, kalian tinggal lihat aja perbedaannya ya. Paling seperti ini kan ada koma, ada titik dua. Kalau kamu tidak tahu atau belum yakin penerima itu siapa namanya, mau cukup ucapkan ini atau pakai yang ini. Oke? And the subject line. Subject line yang ini, misalnya ini subject line kan, misalnya subjeknya atau intinya kan ini topiknya apa, topik suratnya. Atau kamu intinya pesannya menyampaikan apa. Biasanya kan pembaca itu paling penting pertama dia lihat subjeknya, tujuannya apa sih seperti dalam surat itu. Ya kan, tujuan dari subject line itu membuat membaca tahu apa namanya langsung ya pesannya tentang apa. Tuh. Oke. Bisa juga pakai subjek atau RI gini ya, reference-nya. And then body of the letter. Body ini pasti menyampaikan pesan atau tujuan dari pesan itu kan. Biasanya ada paragraf pembuka, isi, dan penutup. Biasanya penutup itu berisi ucapan, terima kasih, dan harapan. Harapannya misalnya apa, atau dibalas, atau apa seperti itu. Oke. Next, complimentary close. Ini penutup ya, harus ada tulisan penutupnya. Ya ini kan untuk
sopan lah, misalnya kamu bilang sincerely, biasanya paling sering dipakai ini kan sincerely atau kalau ini formal sekali respectfully atau respectfully yours. Kalau ini ya informal, best wishes, apa, biasanya paling sering ini. Oke. Next, signature. Nah, biasanya juga ada signature. Ini kita surat ya, bukan email. Jadi, signature di sini kalian misalkan ada tantangan, nama jelas, sisanya jabatan, nanti kalian juga bikin surat, Miss minta ada signature-nya ya. Oke, dan nama perusahaan. Gitu. Terus ada enclosure. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, if there is anything attached to the letter, it must be indicated against the enclosure line. Oke, jadi misalnya melampirkan sesuatu bersama surat yang dikirim, kamu misalnya sambil ngirimin apa, katalog atau price list atau apapun, misalnya kamu menyampaikan ada enclosure-nya, kasih tahu ya. Misalnya lebih dari satu lampiran, lampiran harus diketik satu per satu, ya harus diperjelas lampirannya ada apa aja nih kamu sampaikan, gitu. Right? Sisi. Nah, biasanya kamu sampaikan sisi di bawah sini, di bawah enclosure. Kalau mungkin ada lagi orang lain yang perlu mengetahui isi surat. Oke? And then postscript. Ini juga bisa ada, bisa enggak ya? Oke, misalnya menegaskan sesuatu masalah yang dianggap penting. Kamu boleh menyampaikan apa misalnya. Boleh penulisannya pakai ini atau yang ini, pilih salah satu. Oke? Alright, tadi kan parts of business letter. Sekarang stylesnya. Styles of business letter. Nah, ini contoh stylenya. Jadi kalian harus perhatikan dari bentuknya ya. Misalnya sini kami tulisin juga nih nomor 1, semoga jelas sampai 12. Letterhead ada di sini, terus reference line-nya di sini, date line, inside address, attention line, and so on sampai sisi ya. Nah, kamu harus perhatikan indentation-nya atau garisnya ini nih. Jadi nanti bikin surat tidak pakai garis tapi maksud ini itu apa namanya barisnya lah. Jadi kalau full block ini rata ya, seperti pakai Justify ya kalau dalam Microsoft Word. Tapi ini pakai apa namanya center di tengah gitu. Oke, right. And full block style. Nah, kalian harus perhatikan nih perbedaannya apa sama full block style. Misalnya di sini kan sampai sisi ya, kalau di sini hanya sampai signature. Seperti itu perbedaannya. Nanti kalian bisa lihat lagi di slideshow yang Miss kirimin ya untuk lebih jelasnya. And then semi block style. Nah, ini kalian harus perhatikan dia seperti paragraf kan di sini. Ada spasi lagi atau tab lagi penulisannya dan subjek lainnya ada di tengah. Lalu complementary dan signature-nya di sebelah kanan. Oke, indented style. Oke, indented style ini bedanya apa sama semi block style, Miss? Kalian lihat di inside address-nya seperti ini pengetikannya atau penulisannya. Right, and simplified style. Seperti ini. Bedanya apa, Miss? Ini hanya sampai signature ya. Dan ini rata, kanan kiri. And then hanging indentation style. Jadi baris kedua harus ada tab ke kanan. Oke, baris pertama full sampai sini. Ini bedanya. And nah, jadi hanya 6 ya untuk stylenya misterikan. Nanti juga akan keluar di tes juga ini. Kalian perhatikan saja untuk style perbedaan. Oke. Nah, untuk tugasnya, Miss sampaikan, kalian membuat 2 surat business letter. First, task 1. Jadi Miss sudah buatkan kata-katanya atau isi suratnya. Kalian tinggal arrange atau disusun lagi menggunakan style yang semi block. Oke. Ini kan masih acak-acakan ya. Misalnya yang mana nih? Apa namanya, letterhead-nya yang cocok ditaruh di letterhead yang mana? Oke, lalu yang mana masuk body of the letter misalnya. Terus yang mana yang masuk enclosure-nya seperti itu. Oke, date of the letter. Oke, kamu nanti buat yang model semi block style yang ini. This one, yang ini.
Jadi model pengetikannya atau penulisannya seperti ini. Jangan salah ya, ini ada, spasi atau tab. Oke, jadi kayak paragraf di sini, tuh. Oke, nanti kalau pakai ada apa, tinggal tambahin aja ya. Nah, yang ini, oke? Isi suratnya ini, jadi kalian udah tinggal tulis aja atau ketik aja, lalu tinggal disesuaikan spasinya, seperti itu. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua, kamu harus menulis surat sendiri, isinya kamu buat sendiri, jadi nggak miskasih lagi suratnya. Tapi menggunakan full block style for writing your letter. Serah mau tentang apa temanya atau isi suratnya apa, to you. Oke, misalnya lihat dari segi bahasanya, harus sopan, harus formal, dan stylenya menggunakan full block. Oke, yang tadi Miss kasih tahu ini. This one. This one. Nanti menulis surat seperti ini, full block style. Oke, itu tugas yang kedua. Hanya dua aja kok, nggak banyak. And gimana penulisannya, Miss? Terserah, mau diketik boleh, mau tulis tangan boleh. Kalau diketik kalian wajib ada tanda tangan juga ya, karena ini surat bukan email kan. Jadi tetap harus tanda tangan. Boleh kalian scan tanda tangan kalian, silakan. Atau kalau kalian ingin tulis di kertas pun boleh, pakai apa? Folio yang bergaris misalnya. Boleh terus difoto suratnya lalu kirim ke Google Classroom kalian. Jadi this one. Nanti kalian kirim ke sini ya, yang assignment ini. Gitu. This one. Nanti kalian kirim ke sini untuk tugasnya. Ini nanti Miss sampaikan PowerPoint ini, Google Slide-nya. Untuk lebih jelas kamu bisa lihat dari slide-nya aja dulu. Oke? Itu aja. Dan jangan lupa ya, Miss tunggu kalau bisa sampai hari Minggu misalnya. Ya, kalau tidak bisa sampai hari Minggu, paling lambat sampai hari Kamis. Tapi tentu yang lebih cepat mengumpulkan, Miss catat nilainya itu lebih besar, oke? Tapi usahakan jangan cepat terus mengerjakannya asal-asalan ya. Tetap harus tepat. Tuh ya. Kalau masih belum paham, tanya aja kan, Miss. Usahakan tanya melalui grup ya, biar Miss bisa balas cepat, mungkin lebih cepat daripada kamu japri atau tanya langsung. Seperti itu. Oke? Right. Itu aja tugasnya untuk minggu ini. Jadi kalian mempelajari tentang business letter. Miss tunggu tugasnya and good luck.